Pada tanggal 27 April tahun 1927, Keuskupan Malang dinyatakan sebagai prefektur yang terpisah dari prefektur Batavia. Jadi cikal bakal dari keuskupan. Maka sudah cukup lumayan tua sebagai satu komunitas, sebagai satu paguyuban. Kita mensyukurinya karena rahmat dilimpahkan kepada kita, dan kita juga berdoa semoga Keuskupan Malang semakin berkembang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui sabdanya yang akan diwartakan kepada kita sore hari ini, kita diundang untuk menjalin relasi pribadi dengan Allah, relasi timbal balik dengan Kristus. Karena itulah yang akan menjadi landasan, menjadi kekuatan bagi kita. Maka mari kita siapkan diri kita buka hati kita untuk menyambut sabdanya pada sore hari ini. Dalam Ekaristi ini kita bersama-sama bersyukur atas rahmat Allah yang dilimpahkan kepada kita Gereja Keuskupan Malang pada tanggal 27 April tahun 1927, Keuskupan Malang dinyatakan sebagai prefektur yang terpisah dari prefektur Batavia. Jadi cikal bakal dari keuskupan. Maka sudah cukup lumayan tua sebagai satu komunitas, sebagai satu paguyuban. Kita mensyukurinya karena rahmat dilimpahkan kepada kita, dan kita juga berdoa semoga Keuskupan Malang semakin berkembang. Kita juga mohon berkat perlindungan bagi seluruh umat paroki kita. Mohon rahmat kesehatan bagi mereka yang sakit, dan juga mohon rahmat kesejahteraan abadi bagi yang meninggal. Kita juga berdoa bagi saudara-saudari kita, para prajurit yang telah gugur, dan juga keluarga yang ditinggalkannya. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, telah difirmankan setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Makna sabda ini sejajar dengan warta hari ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Sabda tersebut mengajarkan kepada kita tentang relasi timbal balik, simbiosis mutualisme antara Kristus dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang Yahudi yang hidup sejaman dengan Yesus ragu-ragu tentang kemesiasan Yesus. Mereka berada dalam kebimbangan. Mengapa demikian? Hal itu terjadi karena mereka tidak memiliki relasi timbal balik dengan Kristus. Akibatnya, walaupun Kristus telah menjelaskan kedatangannya, tujuan ia datang ke dunia, atau juga Kristus telah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah, pekerjaan-pekerjaan penyelamatan, mereka tetap tidak mampu melihatnya dan percaya kepadanya. Kenyataan yang dialami oleh orang-orang Yahudi yang hidup sejaman dengan Yesus berbanding terbalik dengan orang-orang yang percaya meskipun mereka bukan Yahudi.
Menarik sekali yang diwartakan dalam bacaan pertama, meskipun orang-orang itu berada dalam kesulitan, dalam penganiayaan, tapi mereka tetap mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan yang sungguh sangat menarik, Saulus yang pada mulanya memusuhi Yesus dan para pengikutnya, toh pada akhirnya menjadi salah satu pribadi yang sungguh luar biasa dalam mewartakan Kristus. Celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil. Dan kalau orang bertanya kepadaku, apakah upahku? Upahku adalah diperbolehkan mewartakan Injil tanpa upah. Jadi bayangkan, orang yang dulu memusuhi, tapi menjadi orang yang terdepan dalam mewartakan Kristus. Itu semua terjadi karena ada relasi timbal balik. Dan relasi timbal balik antara Kristus dengan orang-orang yang percaya menjadikan mereka orang-orang yang disebut sebagai Kristen, artinya pengikut Kristus, bukan agama. Kristen itu pertama-tama artinya bukan agama. Kristen itu artinya orang yang percaya akan ajaran-ajaran Kristus. Dan itu terjadi bukan di Yerusalem, tetapi di Antioquia, di daerah utara, di luar Yerusalem. Menarik sekali. Jadi kekristenan pertama itu bukan terjadi di Yerusalem, di kota besar itu, tetapi di Antioquia, di daerah pinggiran bisa dikatakan zaman itu. Maka dari warta yang disampaikan kepada kita sore hari ini, kiranya kita bisa belajar beberapa hal, mengambil pesannya untuk kita renungkan lebih lanjut. Yang pertama, relasi yang baik lahir dari pengenalan yang baik. Dan buah dari relasi timbal baik dengan Kristus adalah keselamatan kekal sebagaimana difirmankan. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Pertanyaannya, sejauh manakah pengenalan kita akan Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh memiliki relasi pribadi yang akrab, yang intim dengan Kristus? Wujud pengenalan yang baik dan benar adalah keteguhan dalam mengimani dan mewartakan Kristus, sebagaimana tampak jelas pada diri Barnabas, pada diri Saulus, dan juga pada diri jemaat Antioquia. Maka di sini kita juga bisa bertanya kepada diri kita masing-masing, apa wujud nyata pewartaan iman akan Kristus yang sudah kita lakukan? Yang terakhir, ada satu ungkapan, darah para martir menyuburkan kekristenan. Nah, gereja sangat percaya akan ungkapan itu. Darah para martir menyuburkan kekristenan. Kebenaran ini tampak jelas dalam perjalanan dan perjuangan gereja. Kematian atau kemartiran Stefanus tidak menyurutkan pewartaan, tetapi justru sebaliknya menjadikan gereja tersebar dan dikenal di mana-mana. Maka kenyataan ini juga menegaskan bahwa anugerah Allah tidak hanya tampak dalam keadaan yang menggembirakan, tetapi juga tampak dalam keadaan yang kelihatannya menyesakkan. Penganiayaan itu sebuah hal yang menyesakkan, tetapi ternyata itu juga menjadi berkat. Karena dengan Stefanus dibunuh, maka orang-orang yang percaya
menyebar kemana-mana. Dan di mana mereka berada, mereka menyebarkan, mewartakan Kristus. Kristus adalah Tuhan. Sehingga kekristenan dikenal di mana-mana. Dari satu sisi, anugerah Allah itu bisa tampak dalam hal yang menggembirakan, tetapi dari sisi yang lain bisa juga ada dalam hal yang tampaknya menyesakkan. Maka mari kita meningkatkan relasi kita dengan Kristus, entah melalui doa, melalui membaca dan merenungkan kitab suci, melalui sharing iman, dan lain sebagainya. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tahan banting dalam segala keadaan. Bukan sedikit mendapatkan kesulitan, lalu sudah tidak punya harapan lagi. Mari kita belajar dari orang-orang dari jemaat Antiokhia. Walaupun berada dalam pengasingan, dalam keadaan yang sulit, mereka tetap percaya dan mereka tetap mewartakan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau telah mencurahkan rahmat-Mu kepada kami melalui misteri Paskah Putra-Mu. Semoga Ekaristi yang telah kami rayakan ini semakin menumbuhkan kami dalam cinta kasih-Mu dan menganugerahkan sukacita abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudari-saudara dimanapun Anda berada, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan berkat ini, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Pergilah, Anda diutus. Amin.